Perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pengajian pada siang hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Dewan Pembina dan Pengawas Yayasan Universitas Islam Batik Surakarta, yang saya hormati kepada Rektor Bapak Haji Amir Junaidi, Rektor SHMH, dan yang saya hormati kepada seluruh Wakil Rektor 1-2, kemudian pembantu Rektor dan seluruh para dosen karyawan serta Ketua BEM, Presiden BEM, kemudian juga pengurus UPI. Saya mengucapkan jazakumullah khair atas semuanya, dan saya juga mengucapkan jazakumullah khair atas bela sungkawa yang diberikan oleh Universitas Islam Batik kepada keluarga saya yang alhamdulillah yang 2 bulan yang lalu Allah Ta'ala memanggil istri saya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa panjenengan dan mudah-mudahan istri saya diampuni oleh Allah Ta'ala. Jangan dinyatakan Allah. Begitulah kata para ulama ketika memberikan nasihat kepada kita semuanya. Ya ibna Adam, innama anta siyam wa idza dhahaba al-yawm dhahaba ta'am. Sesungguhnya kalian wahai anak keturunan Adam adalah kumpulan dari hari-hari. Maka apabila harimu telah hilang dalam satu hari, maka sesungguhnya bagian dirimu itu telah. Kita tidak tahu Allah akan memanggil kita kapan, karena belum tentu yang tua lebih dulu. Karena dinyatakan umur saya 10 tahun lebih tua dari istri saya. Istri saya 10 tahun lebih muda tapi lebih dahulu daripada saya. Dan yang muda duluan, yang tua belakangan. Kadang pula yang tua belakangan, yang muda duluan. Sama. Maka sebenarnya Allah yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya, yang tentunya perjuangan kita masih panjang. Maka kata para ulama, di dunia inilah al-amalu bila hisab, amal yang tanpa hisab. Dan besok nanti sudah masuk alam barzakh, al-hisab bila amal, yaitu tinggal hisab tanpa adanya amal. Oleh karena itulah, alhamdulillah kita semuanya sudah berada pada bulan Sya'ban, bulan yang kata para ulama di antara 2 bulan yang mulia. Kita ini berada
pada bulan di antara atau bulan Sya'ban itu diapit di antara 2 bulan mulia. Kenapa? Karena dia di antara Rajab dan Ramadan. Kita tahu bulan Rajab adalah bulan haram, bulan suci. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Bulan di sisi Allah ada 12, dan di antara 12 bulan ada 4 bulan haram, ada 4 bulan yang Allah muliakan, ada 4 bulan yang Allah sucikan. Sebagaimana tanah haram adalah tanah suci, maka bulan haram adalah bulan suci. 4 bulan itu adalah bulan Muharram, bulan Rajab, 2 lagi apa? 2 lagi ada yang lain? Ya, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Nah, sedangkan bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur syahrul mubarak, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada, yang dia merupakan sayyidnya dari bulan-bulan yang ada, dan dia disebut Al-Quran adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana banyak di antara manusia yang sholat subuh di bulan-bulan selain Ramadan saja berat. Jangankan sholat subuh, sholat zuhur saja sering tidak dikerjakan. Tapi pada bulan Ramadan, jangankan sholat subuh, tarawih 11 rakaat saja dia kerjakan. Ini salah satu berkahnya syahrul Ramadan. Oleh karena itulah yang paling penting bagi kita pada bulan Sya'ban ini adalah bulan yang disebut oleh para ulama syahrul iqdad, bulan persiapan. Maka siapapun di antara kita yang masih punya utang puasa segera selesaikan pada bulan ini. Kemudian siapapun di antara kita yang punya urusan yang nantinya akan menyibukkan kita pada bulan Ramadan, maka selesaikan pada bulan ini. Yang paling banyak menyibukkan bulan Ramadan itu ketika mencari baju baru. Makanya sering kita tahu di 10 hari terakhir Ramadan itu banyak di antara manusia yang memadati bukan di masjid tapi di pasar klewer, Grand Mall, Matahari dan sebagainya. Maka jamaah dan Allah, ini satu hal yang cukup memprihatinkan. Seharusnya 10 hari terakhir Ramadan itu mereka mengetatkan ikat pinggang mereka untuk senantiasa lebih menekankan beribadah kepada Allah Taala. Karena di bulan Ramadan inilah ada 10 malam terbaik. Yang di antara 10 malam terbaik itu ada malam Qadar atau kita sebut sebagai Lailatul Qadar. Yang siapa yang beramal pada malam itu diganjar dengan pahala lebih baik daripada dikerjakan selama 1000 bulan atau 84 tahun. Ya, maka jamaah yang Allah, kalau universitas mengumumkan bagi karyawan, dosen atau staf yang masuk kerja di kampus 10 Ramadan terakhir sampai 30 Ramadan atau 29 Ramadan, di mana besok hari raya, maka akan digaji 1000 kali lipat. Kira-kira ada yang tidak masuk? Gaji jenengan 2 juta, itu nanti 10 hari terakhir masuk terus tanpa mudik dulu. Jadi mudiknya setelah sholat ini, maka akan digaji 2 miliar. Kira-kira ada yang izin tidak masuk? Insya Allah masuk semua. Tapi kadang-kadang mereka yakin bahwa akan mendapatkan itu 2 miliar karena beliau Pak Rektor yang menyatakan bisa. Tetapi kadang-kadang kalau Allah yang menyatakan, kadang-kadang tingkat keyakinan kita kurang. Bukti kita tidak yakin adalah kita tidak bersegera untuk mengejarnya. Makanya manusia itu ada tingkatan-tingkatan. Ada manusia muslim, ada manusia mukmin, dan ada manusia muhsin.
tingkatan derajat yang paling bawah itu muslim, sedangkan tingkatan yang paling tinggi adalah muhsin. Apa itu muslim? Orang yang kata para ulama dia hanya sebatas pengerjaan pada sisi fisik atau dohirnya saja. Makanya penjelasan tentang apa itu Islam, Rasulullah menyebutkan anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadhana wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Ini berkaitan dengan ibadah fisik. Sedangkan ketika disebutkan iman itu Rasulullah SAW menyebutkan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini berkaitan dengan keteguhan hati, keyakinan dan kemantapan hati, keimanan kita. Maka orang yang yakin bahwa surga itu ada, maka dia akan menjadi sungguh-sungguh. Tapi bagi mereka yang tidak yakin bahwa surga dan neraka itu ada, maka mereka akan biasa-biasa saja. Sholat ya sholat, sekedar mengumpulkan kewajiban. Tapi bagi seorang mukmin, sholat itu sangat diperhatikan. Nanti insya Allah kita bahas tentang Isra dan Mi'raj, berkaitan salah satunya perintah sholat. Maka seorang mukmin dia akan sangat khawatir apakah sholat yang dikerjakan itu diterima atau tidak. Maka dia berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana menyempurnakan sholat. Maka jamaah ini akan mulai derajat seorang mukmin. Baru kemudian yang ketiga muhsin. Muhsin itu orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Maka segala tindakan dan perilakunya tidak akan menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Taala dan Rasul. Ini derajat orang muhsin. Dan mudah-mudahan minimal kita yang mendapatkan derajat orang yang mukmin, tidak sekedar muslim. Maka jemaah akan Allah, karena mukmin ini merupakan orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung mendapatkan surganya Allah Taala dengan kedudukan yang mulia atau kedudukan yang tinggi. Nah, jemaah akan Allah, kita pada kesempatan siang hari ini sesuai dengan tema yang kita, yaitu tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW berkaitan dengan Isra wa Mi'raj. Satu ayat di dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi haram ila masjidil aqsa. Allah menyebutkan tentang Isra. Isra itu dari kata saro. Saro itu artinya perjalanan yang dilakukan di waktu malam. Maka dia disebut dengan saro, perjalanan yang dilakukan di waktu malam. Isra secara bahasa atau istilah adalah perjalanan Rasulullah SAW yang diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dua kiblat umat Islam. Kita ini umat Rasulullah itu kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa, lalu dirubah oleh Allah ke Masjidil Haram, Maka ini dua tempat yang pernah yang merupakan kiblat umat Islam. Oleh karena itulah jemaah yang akan Allah ini tentang Isra, perjalanan dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Mi'raj itu adalah tempat atau alat untuk naik, itu namanya Mi'raj. Makanya disebutkan oleh para ulama, Mi'raj itu adalah sebuah tangga dari Masjidil Aqsa menuju kepada Allah Taala. Tangganya seperti apa? Kita tidak bisa bayangkan karena kita tidak pernah mungkin bisa mampu memikirkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Inilah keterbatasan akal manusia kan ini. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa agama ini kalau diakalkan dulu masuk akal baru diterima maka rusak agama ini, ya tidak? Ya. Karena ada ranah-ranah yang akal kita ini punya keterbatasan, punya batasan-batasan kemampuan untuk memahaminya. Karena akal kita ini baru
bisa membayangkan sesuatu kalau pernah dilihat. Pernah dilihat. Silahkan uji cobakan ya. Ini barangkali ada mahasiswa mau melakukan penelitian. Cari orang Papua Irian Jaya atau orang Timika yang tidak pernah keluar hutan. Dia hanya pernah melihat, dia tidak pernah melihat manusia kecuali sesuai dengan apa yang mereka lihat, yaitu dari bangsa mereka, orang Timika atau Papua. Maka diambil orang Jawa yang wajahnya paling pas-pasan misalnya, datangkan ke sana, mungkin dianggap mereka jangan sekali orang itu, karena berbeda dengan mereka, karena dia baru melihat orang selain orang Papua, orang Jawa tadi. Karena akal mereka tidak mampu berimajinasi sesuatu yang tidak pernah mereka lihat. Makanya kita ini tidak boleh membayangkan zatnya Allah, bentuknya Allah, karena kita tidak pernah melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah mengatakan Innallaha sami'un basir, Allah itu maha melihat dan Allah maha mendengar, maka tidak boleh kita membayangkan bagaimana penglihatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah maha mendengar dia, tapi jangan samakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Kalau kita kan penglihatan kita radius sesuai dengan batasan dari jangkauan penglihatan kita. Oleh karena itulah jemaah yang Allah, ini keterbatasan akal kita. Contohnya, di antara kita semuanya disuruh membayangkan bagaimana ketampanan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena paling mentok panjenengan itu akan membayangkan wajah artis paling tampan yang pernah jenengan lihat. Betul atau tidak? Siapa artis paling tampan? Siapa artis paling tampan? Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana tidak. Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika keluar berjalan di depan para wanita yang sedang memegang pisau dan buah untuk memotong buah, itu saking tampannya Nabi Yusuf, itu perempuan-perempuan sampai tidak sadar memotong jari-jari mereka. Setampan-tampan manusia pada zaman sekarang itu dihadirkan lewat di depan panjenengan, dengan dikasih jarum juga akan terasa ya benar, dan tidak akan mungkin memotong jari jenengan ketika jenengan dikasih pisau, karena ketampanannya jauh. Nabi Yusuf itu diberi setengah ketampanan manusia. Kalau ibu-ibu punya suami kayak Nabi Yusuf, kira-kira gimana? Paling ibunya terlalu jauh. Betul kata beliau. Betul. Jadi apa namanya, punya suami ganteng itu belum tentu bahagia oleh satu. Karena kadang-kadang jadi was-was ya tidak. Ketika ada suami pergi keluar kota, cucuku tidak di rumah, tak pokok cucuku ya lagi selesai. Kalau ingin tenang, jenengan pergi-pergi cari bujuk sing rasa ngayu. Begitu pula perempuan, kalau punya laki-laki itu suami yang sangat tampan, itu suaminya pergi keluar kota gedekan terus. Untuk gede suami itu digondong-gondong, pokoknya pikirannya macam-macam. Nah, maka jemaah yang Allah, ini tentang apa namanya kondisi bagaimana akal kita itu punya kemampuan yang sangat terbatas, hanya mampu membayangkan dan berimajinasi tentang sesuatu yang pernah dia lihat. Nah, oleh karena itu jemaah yang Allah, Isra wa Mi'raj itu merupakan ujian manusia, seberapa yakin dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW melakukan Isra wa Mi'raj, itu kemudian sebagian orang itu meragukan cerita Rasulullah SAW. Bayangkan Mekah dan apa namanya Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jarak tempuhnya dilakukan bulanan. Ini hanya dilakukan satu malam. Bahkan naik ke atas pun dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu hanya
juga satu malam. Ini secara akal logika tidak akan mungkin. Secara akal manusia, Rasulullah melakukan perjalanan dengan naik tunggangan namanya apa? Buruk. Meskipun di Indonesia buruk sudah bangkrut. Pesawat, dulu ada pesawat mereknya buruk, tapi sekarang sudah tutup usaha karena bangkrut. Karena tidak secepat buruk yang diharapkan. Nah, buruk itu kendaraan jenis apa? Ada yang tahu? Awan. Kayak sumbokong ya. Apa? Buruk ya? UFO, angin, awan, atau hewan apa? Ada yang bilang kuda bersayap, ada tanduknya unicorn. Ini kakek nonton Pegasus ya. Nah, maka disebutkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh hampir 12 lebih para sahabat tentang perjalanan Rasulullah SAW tentang naik buruk. Buruk itu ternyata hewan. Dia bukan UFO, bukan awan, bukan angin, tapi dia hewan tunggangan yang Allah sediakan kepada para nabi. Salah satunya adalah memperjalankan Rasulullah SAW. Namanya buruk. Kata Rasulullah, buruk itu adalah hewan yang berwarna putih. Dia sejenis keledai, tapi lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari biwak. Nah, dia biwak, keledai juga tidak pernah ya. Keledai pernah. Nah, maka ini tunggangan Rasulullah SAW. Yang langkah kakinya kata Rasulullah itu kalau kakinya melangkah. Kalau kita kan paling jaraknya setengah meter langkah kaki, tapi buruk itu satu kaki diangkat dan ditaruh, maka kaki itu akan jatuh sejauh mata memandang. Wah. Ya. Jadi ketika misalkan kalau kita ini memandang paling terjauh misalkan bulan ya. Kita menghadapkan wajah kita, mata kita ke bulan, maka baru melangkah satu kaki depan itu sudah sampai bulan. Inilah kecepatan buruk yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi. Maka kata Rasulullah, sampai ke Masjidil Aqsa, maka aku ikat hewanku, hewan tunggangan, kata Rasulullah, diikatkan di salah satu tali pengikat, di mana para nabi juga mengikat hewan tunggangan yang jika. Maka kemudian diikatkan, Rasulullah bertemu seluruh para nabi, dan Rasulullah diminta untuk menjadi imam di Masjidil Aqsa dari seluruh para nabi. Ada yang menyebutkan 124 ribuan. Nabi itu ada berapa? Dalam satu riwayat dalam kitab Minhaj Muslim kalau tidak salah disebutkan 124 ribuan. Kita nggak tahu di Solo itu ada nabi atau tidak. Tapi yang jelas dia tersebar ke seluruh dunia. Para nabi dan rasul itu jumlahnya 124 ribu. Tapi tertulis dalam Al-Quran hanya 25. Tapi sedangkan yang dari para nabi yang diangkat menjadi rasul kan 124 ribu itu ada nabi dan rasul. Yang diangkat menjadi rasul dalam riwayat hadis disebutkan oleh Syekh Al-Jazairi dalam kitab Minhaj Muslim 313. Dari 313 tersebutkan di dalam Al-Quran hanya 25 nabi dan rasul. Nama kejadiannya Allah belum menjadi imam. Dan seluruh para nabi datang hanya dengan ruhnya, kecuali satu nabi. Siapa? Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Karena beliau belum diwafatkan. Jadi jasad dan ruhnya masih menyatu. Tapi kata Allah, Allah angkat Nabi Isa dari bumi ke atas dan diletakkan oleh Allah di langit kedua. Karena dalam riwayat Mi'raj itu Rasulullah SAW naik itu melalui tangga. Tangganya nggak usah kita bayangkan lipat atau bagaimana kita tahu. Yang jelas naik tangga, bukan naik burung. Burung itu hanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Baru kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke tangga bersama Jibril. Sampai langit pertama ditanya kemudian siapa? Aku Jibril. Siapa? Bersama Muhammad. Maka dibukakan pintunya langit, masuk. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua ketemu dengan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga ketemu dengan
Nabi di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Yahya bin Zakaria. Ini masih saudara. Kemudian di langit ketiga ketemu Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat ketemu Nabi siapa? Nabi Harun. Di langit kelima ketemu Nabi Idris. Di langit keenam ketemu Nabi Musa. Baru di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia sedang bersandar di Baitul Maqmur. Satu tempat di langit ketujuh dan ketemunya dengan Ruhnya. Di langit ketujuh di mana malaikat setiap hari masuk 70.000 malaikat dan tidak pernah keluar. Berapa jumlah malaikat? Ada yang tahu? Banyak. Rasulullah sampai mengatakan neraka jahanam itu nanti akan ditarik oleh Allah. Yang menariknya itu tali kekang untuk mengikat neraka jahanam itu ada 70. Itu isinya kata Rasulullah, dan setiap kali oleh 70 alfa malaikat, 70.000 malaikat. Jadi 70.000 kali 70.000 jumlahnya 4,9 miliar. Itu baru malaikat yang memegang tali kekang neraka jahanam. Belum malaikat yang ada di surga, belum malaikat yang menjaga surga, neraka yang menyiksa di dalam neraka, belum malaikat yang ada di atas muka bumi, belum malaikat yang menghuni setiap lapis langit di atas kami. Ini maka jumlah malaikat tidak ada yang tahu. Yang jelas banyak kami. Maka jangan dinyatakan Allah, kita bisa membayangkan neraka jahanam itu untuk bisa dikendalikan itu harus 4,9 miliar malaikat. Sedangkan banteng atau kuda itu cukup dengan satu tali kekang, dia bisa dikendalikan. Berarti menunjukkan betapa mengerikannya neraka jahanam. Maka jangan dinyatakan Allah, kita selalu berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ini adalah doa kita setiap tasyahud di akhir, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan. Kita tidak pernah merasakan siksa kubur dan tidak pula merasakan siksa neraka jahanam, tapi semuanya untuk perjuangan. Maka kata para ulama, an-nikmatu la yudraku bin nikmat, bahwa surga itu sebuah kenikmatan, tidak akan mungkin diraih dengan kenikmatan, tapi dengan lihat-lihat, dengan santai-santai. Seperti sholat seperti santai-santai. Kalau surga santai, surga ini tidak seperti, tapi diraih dengan penuh perjuangan. Maka target kita syukur mendapatkan surga Firdaus ya. Jadi meleset di surga ini atau di bawah kaki. Tapi kalau cita-citanya seperti itu surga biasanya meleset ke neraka kan. Nah, cita-citanya surga paling penting. Maka cita-citanya upayakan yang paling tinggi. Maka harus mengatakan jika kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, surga yang paling tengah dan paling tinggi. Nah, maka jangan diingatkan Allah, ini tentang kisah Isra wa Mi'raj. Makanya kisah yang sangat tidak masuk akal ini, maka kemudian oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, jangankan kisah tentang ini, kata Abu Bakar, yang lebih tidak masuk akal dari ini, maka aku akan mengatakan benar cerita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar menjuluki As-Siddiq yang selalu membenarkan, As-Shadiqul Masduq, yaitu Rasulullah SAW. Dan ada cara itu dinyatakan Allah, ada satu hal yang ingin kita petik dari kisah Isra Mi'raj ini adalah satu perintah Allah tentang satu syariat yang Allah memanggil langsung Rasulullah SAW naik ke atas menghadap Allah Taala. Nah, oleh para ulama ini menjadi hujah. Para ulama yang menjadi hujah bahwa Allah Taala itu memiliki sifat al-a'la dan Allah berada di atas seluruh makhluk-makhluk. Maka Allah menyebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas ars. Tapi jangan mentasbihkan Allah dengan makhluk. Kalau dia membayangkan Allah seperti makhluk, ini sudah tasbih. Coba yang begini. Kalau Allah mengatakan Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya, Allah itu beristiwa di atas ars, jangan disamakan Allah di atas seperti kita naik di atas mobil. Di mana mobil lebih besar dari kita? Betul tidak?
Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan begitu pula Imam Ahmad serta Imam Abu Hanifah sepakat. Makanya salah satu ulama, salah satunya Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, dan para ulama yang mengatakan bahwa dialah Allah beristiwa di atas ars, di atas langitnya, di atas kursinya, di atas arsnya. Ini disampaikan oleh ulama-ulama madzhab Syafi'i. Dan begitu Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang al-istiwa, maka al-Imam Malik rahimahullah mengatakan al-istiwa itu maklum, istiwa itu maklum, diketahui dia di atas. Wa su'alu wa kaifiyatuha majhul, tetapi tata cara istiwanya Allah itu tidak diketahui karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa su'alu anha, dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah tidak perlu ditanyakan. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ini pendapat 4 imam mazhab, meskipun mungkin nanti akan terjadi perbedaan dari ulama, sebagian ulama dari saudara-saudara kita, ulama Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala birahmatan wasi'ah. Ini memang kejadian lagi tidak perlu dipertentangkan atau diperdebatkan, ini menjadi apa namanya i'tiqad keyakinan masing-masing. Tapi yang jelas kata para ulama, Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat a'la, al-a'la yang maha tinggi. Allah itu ada, maka posisinya adalah di atas seluruh makhluk-makhluk. Jangan dibayangkan di atas itu seperti Ustaz, kalau di atas berarti butuh di bawah. Tidak. Buktinya ada sesuatu yang di atas tidak butuh yang di bawah. Contohnya apa? Langit itu di atas bumi atau di bawah bumi? Di atas bumi. Meskipun bumi ini bulat, ya atau tidak? Di posisi manapun, mau di sini, mau di sini, mau di sini, maka seluruh manusia di atas bumi akan mengatakan itu langit di atas saya. Kecuali dia sudah masuk Makun Jaya. Itu langit di bawah saya, karena posisi saya itu di bawah bumi. Saya bilang posisi di bawah bumi. Kalau kamu lihat dari sini, ya di bawah bumi. Tapi kalau kamu lihat dari sebelah sini, kamu di atas bumi. Karena Allah tidak bisa ditunjukkan dengan arah. Maksudnya mungkin arah itu kan hanya ada di bumi. Tapi kalau kita keluar dari bumi, maka yang ada atas dan bawah. Allah menggunakan bahasa atas dan bawah, yaitu segala sesuatu yang menjauh dari bumi, maka itu atas. Makanya Allah sebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Langit di atas bumi, bumi di bawah. Apakah langit butuh bumi untuk tegak terhampar berdiri? Tidak. Meskipun ada orang Solo yang memaksakan bahwa langit itu ada sanggar. Di mana? Solo langit bentang. Kita protes yang bikin langit tidak pernah disanggar. Dia di atas bumi dan tidak butuh dengan yang di bawah. Langit lebih luas dari bumi meskipun dia berada di atas. Jadi jangan bayangkan kalau di atas itu seperti Brahma, Dewa, Siwa berada di atas singgasananya. Ini tidak benar. Itu sudah mentasbihkan Allah tabaraka wa ta'ala. Nanti yang jadi adalah takdir menolak sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Ini tentang maha tingginya Allah tabaraka wa ta'ala. Dia Allah yang maha tinggi. Nah, sama yang dilihatkan Allah tentang Isra Mi'raj ini tentang ada satu perintah Allah yang Allah panggil langsung Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah itu dijuluki juga kalimullah. Apa itu kalimullah? Saya ada bawa buku ya, maksudnya saya kasih aja. Yang bisa dapat tadi ada. Siapa 2 nabi yang dijuluki kalimullah? Mahasiswa, khusus mahasiswa yang bisa dapat 100.000. Itu dari saya. Tapi khusus mahasiswa, kayak paham nggak? Khusus mahasiswa atau tidak ya? Karena searching dulu dapat ya. Siapa nabi yang dijuluki kalimullah? Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa ini dapat wahyu tanpa perantaraan malaikat Jibril. Yang kedua, Rasulullah SAW Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad juga mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril, tapi langsung. Kata para ulama, ini menunjukkan pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah mengatakan, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholat. Sholat itu menjadi ukuran baik buruknya seseorang. Ustaz, saya itu kenal sama tetangga Ustaz. Orangnya rajin sholat, puasa rajin, tapi kok bisnisnya pusing Ustaz.
Lalu gimana? Nggak ada korelasi. Maka bisa dipastikan sholatnya tidak benar. Sebab sholat yang benar itu kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholatnya jalan terus, tapi sering tukar sendal di masjid, nah sholatnya tidak punya akar. Makanya min athari sujud, ada bekas, ada pengaruh dalam sujudnya. Yaitu sholat itu punya pengaruh bekas terhadap kehidupan sehari-hari kita. Makanya kalau cari suami bagi yang masih jomblo-jomblo, maka carilah suami di masjid ketika sholat subuh. Kalau sholat subuhnya jam 8, nggak usah dipilih jadi suami ya. Sebab mungkin dirinya sendiri aja nggak bisa. Betul. Bagaimana dia akan membawa Anda menuju surga Allah? Nggak mungkin. Sebab kenapa? Salah satu tugas yang paling utama bagi suami itu bukan memberikan nafkah, bukan. Itu kewajiban dia. Tapi tugas paling utama seorang suami itu adalah menghantarkan istri dan anak-anaknya menuju surga Allah yang selamat. Itu yang paling utama. Makanya bagaimana seorang suami itu mampu menghantarkan istri dan anaknya menuju surga Allah, sedangkan dia memimpin dirinya sendiri nggak bisa. Sholat subuhnya jam 8, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Meskipun tampan setapan apapun, maka tidak bisa kau harapkan menjadi imam yang baik. Betul. Saya itu ketemu dengan seorang ibu-ibu, suaminya tampannya luar biasa, betul. Suaminya sangat tampan. Saya akui sebagai laki-laki. Nah, itu dia bicara begini. Ternyata wong ganteng itu virus hati, kata dia. Kalau dia tidak punya agama yang baik, ternyata mohon maaf suka gandeng dengan perempuan. Ini kan penyakit. Meskipun tampan tapi menyakitkan, jadi buat apa? Ya, ketika marah suka nampar, nah ini tidak benar. Karena apa? Karena agamanya, meskipun tampan maka tidak berguna tampanannya, karena akan telah menyakitkan hati diri. Maka jangan dibiarkan Allah. Gimana kondisi bagus? Kata ini tentang cek yang, padahal dia tahu sekernya rusak, setengah sekernya harus ganti, ada kabel yang putus, dia nggak sampaikan. Nah, ini akhlaknya berarti yang ketiga, tetangga. Jadi kita bisa mengetahui akhlak seseorang kalau sudah bertetangga dengan dia. Bagaimana akhlaknya? Tiap hari masak tongseng, bule cuma dapat tetangga yang tidak, tapi tidak pernah ngasih. Akhirnya akhlaknya buruk.
Wah, kalau bakul sate beda lagi. Tetapi bakul sate hendaknya minimal pernah ngasih tetangga-tetangga tempat jualan. Jangan bodolan 60 tahun tombolnya botol hit atau tiga sate. Ini juga mengenaskan. Sekali, kalau tiap hari bakul, karena dia jualan sate. Tapi kalau kita masak di rumah, maka baunya sampai ke tetangga, maka upayakan tetangga kita juga menikmati masakan kita. Kalau nggak mau begitu ya masak di ruang kedap udara ya, ya bumbunya tidak masuk kemana-mana. Dan ada jalan yang Allah ini tentang sholat. Nah sekarang jadi pertanyaan bagaimana sholat kita. Saya itu diminta ngajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, ada 140 mahasiswa. Saya tanya kepada mereka, tolong terjemahkan satu kalimat dalam sholat yang panjenengan lakukan semua. 140 mahasiswa, 140 mahasiswa. Coba terjemahkan apa yang dimaksud kalimat Sami Allahu liman hamidah. Khusus mahasiswa kajian. Apa artinya? Tidak usah maknanya, artinya saja. Apa artinya Sami Allahu liman hamidah? Ada yang tahu? Mahasiswa, khusus mahasiswa ya. Sami. Kenapa? Ada sewu. Ada? Sebelum saya lihat, silakan. Sama Allah Maha Besar dan Maha Suci. Tidak tepat, kurang tepat. Silakan. Kami mendapatkan juga tidak tepat, kurang tepat. Ya mendekati hampir kedua. Maka Sami Allah itu dari kata Sami Yasma'i, dan kata ini adalah fi'il madhi. Berarti Sami'a berarti telah mendengar, ya atau tidak? Sami Allah telah mendengar. Liman bagi siapa yang hamidahu memujinya. Nah, berarti dia itu harus memahami setiap ucapan yang dia sampaikan itu sedang didengar oleh Allah. Maka kalau seseorang sholat bahwa ucapannya itu sedang didengar oleh Allah, maka ucapannya akan diucapkan dengan sungguh-sungguh. Tidak digeret-geret, tidak kadang doa, misalkan doa tidak, tapi dibaca sambil kadang mau sujud saja belum sampai sudah baca subhanallah. Jadi kadang-kadang kata sepilisan. Padahal setiap ucapan yang dia ucapkan itu didengar oleh Allah. Bahkan setiap ayat dari surah Al-Fatihah dibalas ayat itu oleh Allah dengan balasan ucapan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dijawab oleh Allah. Gimana jawab Ustaz? Manusia banyak sekali. Berarti Allah tidak selesai jajar. Itu karena engkau memikirkan cara menjawab Allah dengan akal mulia. Iya, jangan dipikirkan seperti itu. Jangan samakan sifat Allah dalam menjawab seperti sifat makhluk dalam menjawab, ini tidak boleh. Mentasbihkan Allah tidak boleh dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kayak Allah di atas, jangan samakan tukang di atas genteng. Kalau tukang di sana berarti di sini tidak ada tukang, ini jangan sama. Jadi karena kita menyamakan Allah kepada Allah. Nah maka jangan digunakan Allah itu menjawab setiap ucapan dalam surah Al-Fatihah kita. Dan begitu pula Allah mendengar setiap bacaan yang kita lakukan. Tapi jangan dulu dengan saat selesai. Dan setengah 3. Nah jangan digunakan Allah ini tentang sholat. Maka kita seharusnya kemudian muhasabah. Jangan-jangan sholat yang kita lakukan selama ini kan ini kita ngocok jalur apa yang udah kan ini betul atau tidak? Dia baca doa misalkan subhanarabbiyal a'la subhanallah, ditanya apa artinya? Dia orang ketiga kan gitu. Pokoknya ngoconya yang ini. Nah, bagaimana akan tumbuh kekhusyukan kalau yang dia minta
yang dia baca, yang dia uji, nggak tahu apa maksud ujian itu, ini musibah besar. Maka sangat menjadi sebuah kewajiban kita itu memahami setiap bacaan yang kita baca di dalam sholat. Makanya Rasulullah SAW itu kenapa di dalam menjadi imam itu menganjurkan para imam itu untuk membaca yang dipahami oleh makmum. Makanya ada ayat-ayat mufassal, diwali mufassal, ada bisor mufassal, ada ayat-ayat yang panjang, dan ayat-ayat ini Rasulullah anjurkan seorang imam membaca ketika menjadi imam. Itu sangat dianjurkan dalam satu riwayat, meskipun tidak harus seperti itu karena Rasulullah di ayat-ayat yang lain, tapi sangat menunjukkan ayat-ayat di juz 30. Diarahnya amalannya lagi dilakukan kan gitu. Yang penting dibaca di juz 30. Kenapa? Kata para ulama, Rasulullah sering memperdengarkan juz 30 ketika menjadi imam karena di juz 30 inilah banyak membicarakan tentang surga dan neraka. Tapi imamnya baca hal ada hadithul rosyah, makmumnya menteres perang gagasan ini. Kenapa? Karena nggak paham artinya, itu jadi masalah juga. Maka kita berusaha membaca juz 30 sekaligus membaca artinya. Maka membaca pula terjemahan supaya paham. Sehingga ketika membaca hal ada hadithul rosyah, apakah sudah datang berita tentang hari pembalasan, maka kita akan memikirkan bagaimana nasib kita nanti di yaumul qiyamah. Makanya Rasulullah sampai pernah melewati satu kuburan. Lalu di dalam satu kuburan itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ketahui sesungguhnya jenazah yang ada di dalam alam barzah di makbar lebih menyenangi dan lebih menginginkan untuk bisa sholat 2 rakaat ketimbang dia mendapatkan dunia seluruh isi. Kenapa? Dia paham bahwa 2 rakaat sholat itu pahala dan ganjarannya itu lebih besar daripada dunia seluruh isi. Sehingga dia ingin menambah kebaikan pahala itu di akhirat. Makanya nanti di akhirat itu akan dipanggil penduduk surga yang derajatnya paling rendah. Derajatnya paling rendah. Jadi surga kan bertingkat-tingkat. Nah, penduduk surga yang derajatnya paling rendah itu dipanggil oleh Allah terakhir kali. Yang dia masuk surga terakhir kali. Dan surga yang dia dapatkan itu akan mendapatkan kapling tanah. Mahal. Itu 10 kali lipat dari luas dunia ini. Bumi ini 10 kali lipat. Bahkan seluas mata dia memandang. Bahkan dikali lipatkan 10. Bahkan kata dalam sebuah hadis itu disebutkan sampai dia diminta untuk mengangan-angankan apa yang diinginkan akan dipenuhi oleh Allah Taala. Itu luar biasa. Bahkan disebutkan dalam ayat itu mendapatkan 2 bidadari hurul ain yang bermata sangat indah. Jadi kalau di dunia ini mau anak wajahnya pas-pasan, ujungnya resort ayu, wajah pas-pasan, maka surga tempat kita mencari pasangan hidup yang kecantikan lebih cantik daripada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Kalau perempuan ya bidadari, laki-laki bidadari, untuk perempuan bidadari. Dan ada cara yang dinyatakan Allah ini tentang Isra dan Mi'raj, bahwa perjuangan Rasulullah SAW di dalam mendakwahkan Islam itu sangat berat. Tetapi beratnya yang disampaikan oleh Rasulullah ini, Rasulullah manusia yang luar biasa, mampu merubah karakter, budaya, perilaku, akhlak sebuah komunitas yang betul-betul jahiliyah itu menjadi satu komunitas yang betul-betul sangat baik. Itu hanya dalam tempo berapa? 10-13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Kita ini merubah orang Solo saja berkarakter baik saja susahnya luar biasa. Itu ratusan tahun mungkin, tapi Rasulullah hanya bisa merubah selama 23 tahun. Ini kan luar biasa. Maka jangan ingat, kalau merubah fisik semua orang bisa itu. Saya bisa saja merubah kulit Bali jadi lantai 20 misalnya. Apalagi kalau cari tangan dia, orang cari tangan yang bisa gampang, semua orang bisa.
Kan persoalan adalah bagaimana membangun karakter, membangun budaya, membangun sebuah akhlak yang sangat berbeda dari sebelumnya. Itu luar biasa Rasulullah SAW. Maka jangan melihat Allah, satu peristiwa Isra dan Mi'raj itu merupakan satu peristiwa perjuangan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita senantiasa kuat untuk senantiasa melanjutkan perjuangan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam lingkup yang insya Allah diridhoi oleh Allah Taala, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan jannatul na'im, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa kumpul kembali nanti di jannat Allah, dan kita bisa reuni. Yang jadi ketua UMI, ada Ustaz, ada Pak Rektor, kita mengadakan reuni lagi tapi di surga kami. Mungkin ada yang surganya tinggi, ada yang surganya pas-pasan, ada yang surganya rondo tengah-tengah kami. Tapi kan bisa berkunjung antara satu dengan yang lain. Mungkin rumahmu, jika rumahku istajak yang rumahku kan ini bisa juga Allah Taala. Yang jelas kita semuanya mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah dalam jannatul na'im. Amin ya rabbal alamin. Tadi bisa Pak Rektor sebelum masa selesai. Cukup ya, cukup. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya semua maaf kalau ada sesuatu hal yang tidak berkenan, memaafkan. Semua kebenaran datangnya dari Allah Taala, dan semua kekurangan dari diri saya pribadi. Ada perbedaan pendapat yang untuk bijaksana menyikapinya, karena sesungguhnya kita tidak tahu siapa pendapat yang paling benar, hanya Allah Taala. Aku melihat wa astagfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Ridho. Kami mohon untuk Ustadz memberikan doa sebagai penutup. Jemaah yang Allah, sebelum ada doa, ada pertanyaan. Terus kalau saya mengajar itu ada asisten jawab. Mungkin pertanyaan sama. Wadah, mau silakan. Iya. Iya, terima kasih pertanyaan menarik. Apakah Isra wal Mi'raj itu yang diperjalankan adalah ruhnya Rasulullah atau ruh dan jasadnya? Maka dijawab dalam kitab para ulama bahwa dalam satu hadis disebutkan, dan para ulama ijma sepakat mayoritas bahwa Rasulullah SAW itu diperjalankan oleh Allah itu fisik dan ruhnya dua-dua. Jadi bukan Rasulullah di tidur itu yang dibawa rohnya, tetapi ruh dan jasadnya dibawa oleh Allah Taala melalui perjalanan Isra wal Mi'raj. Ini pendapat yang dikatakan oleh jumhur para ulama dari 4 imam mazhab. Allah Taala. Tidak ada ya. Demikian, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmi al-kafirin fansurna 'ala al-qawmi adh-dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika an siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal
mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.